Aku Dina bersama teman-teman aku Arini dan Vina. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang analisis peraturan daerah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Teman-teman hukum, perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana hal ini tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3. Nah, di mana maksud dari pasal ini adalah setiap masyarakat di Indonesia harus taat pada undang-undang atau hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku itu ada apa aja sih? Hukum yang berlaku di Indonesia ada hukum positif dan hukum adat. Apa sih bedanya hukum positif dan hukum adat? Wah, hukum positif merupakan hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang dengan alur baik itu pembuatan, lembaga penegakannya dilaksanakan secara formal. Lalu ada hukum adat. Hukum adat ini merupakan hukum yang terjadi karena adanya adat istiadat sebuah daerah. Bedanya dengan hukum positif adalah hukum adat ini tidak ditetapkan secara formal oleh lembaga negara secara menyeluruh atau hanya terjadi pada suku tertentu. Dalam sistematis hukum di Indonesia, Indonesia menganut teori dari Hans Kelsen, yaitu seorang ahli hukum dan filsuf Austria, di mana beliau mengemukakan bahwa sistem penataan hukum seperti tangga. Hukum yang paling rendah harus berpegang teguh pada hukum yang paling tinggi. Nah, implementasinya sendiri di hukum Indonesia adalah yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan atau keputusan presiden, dan yang terakhir peraturan daerah. Berdasarkan sistem tatanan atau hierarki hukum di Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa hukum tertinggi merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian hukum paling bawah adalah peraturan daerah. Peraturan daerah ini merupakan wujud dari Indonesia yang mengadopsi 3 asas dalam menjalankan prinsip pembagian kekuasaan, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut merupakan asas-asas dari hak otonomi daerah. Hak otonomi daerah adalah hak yang dimiliki oleh setiap pemerintahan daerah, di mana hak ini juga diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada bab ke-6, yang kemudian diperjelas pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Perlu diketahui, hak otonomi daerah tidak hanya yang universal saja nih teman-teman, tetapi ada juga yang khusus. Salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah Nangro Aceh Darussalam, di mana peraturan daerahnya menggunakan hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, yang konsep dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, tapi juga mengatur dirinya manusia dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, masyarakat, serta alam dan sekitarnya. Dalam penetapannya, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan atau bahaya, serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i. Misalnya, takzir atas maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari bagaimana hukuman takzir nantinya akan berlaku, seperti itu. Dalam hukum Islam mempunyai beberapa ruang lingkup, yang salah satunya merupakan al-ahkam al-jinayah, yaitu hukum pidana Islam. Nah,
Tindak pidana atau jarimah yang dapat mengancam 5 asas dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 2 macam. Yang pertama adalah tindak pidana yang mengganggu kepentingan pribadi, hakul adami. Yang kedua adalah tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik, hakullah. Yang pertama berkaitan dengan kehormatan nyawa dan anggota tubuh manusia. Yang kedua berhubungan dengan kehormatan agama, keturunan, dan keamanan publik. Selanjutnya adalah hukum pidana Islam dalam Al-Quran diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu yang pertama adalah jarimah kisos. Kisos itu apa sih? Nah, kisos itu mengikuti membalas penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang sama. Misalnya, hukuman bagi pembunuh dikisos dengan cara dibunuh. Jadi pelaku membunuh, nanti hukumannya juga dibunuh. Hukuman bagi pelaku yang melukai yang menyebabkan orang lain cacat akan dikisos seperti perbuatannya. Misalnya kisos dengan mata dan mata. Misalnya dia membunuh, misalnya dia melukai mata, nanti matanya akan dilukai hukumannya, dan seterusnya. Sedangkan diat adalah ganti rugi akibat dari suatu perbuatan pidana, yaitu jinayah. Misalnya orang yang membunuh dengan tidak disengaja akan dihukum dengan diat berupa memerdekakan hamba sahaya dan membayar 100 ekor kambing. Yang kedua adalah jarimah had, merupakan tindak pidana yang dikenai hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah atau berat ringan sanksinya, yang menjadi hak Allah SWT dan tidak dapat diganti dengan macam-macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Jadi sudah paten dan ya memang sudah itu gitu. Gak boleh diganti sama sekali oleh masyarakat Aceh itu sendiri atau pemerintahan Aceh. Nah, hukumannya yang pertama tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Yang kedua adalah hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol gitu ya. Yang ketiga adalah setelah kisos lalu ada had, yang ketiga adalah jarimah takzir. Takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Nah, jarimul takzir adalah kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukuman sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa atau keputusan hakim. Demi terrealisasinya kemaslahatan umat, dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Halo, perkenalkan, nama saya Elvina Auralia Arya Putri Mahmudi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup konon. Sebelum masuk ke ruang lingkup konon itu apa, saya akan menjelaskan tentang pengertian konon. Konon adalah suatu peraturan perundang-undang atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Masyarakat Aceh menyebutkan bahwa konon adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kerajaan Aceh. Konon ini juga berisi tentang syariat Islam yang beradaptasi dan menjadi adat istiadat di masyarakat Aceh. Dalam pemakaian konon terbagi menjadi 3. Yang pertama, konon sebagai kumpulan peraturan hukum atau undang-undang. Yang kedua, konon memiliki sama makna dengan hukum, yang berarti konon juga disebut dengan hukum. Yang ketiga, konon berarti undang-undang. Saya akan menjelaskan tentang fungsi konon. Nah, fungsi konon itu ada 4, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu. Yang kedua, menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi muatan konon.
Nah, materi muatan konun ini ternyata telah dijelaskan dalam Pasal 3 nomor 15 tahun 2007 Perda menjelaskan tentang materi muatan konun mengandung asas, yaitu yang satu keislaman, yang kedua kebenaran, ketiga kemanfaatan, yang keempat pengayoman, yang kelima kemanusiaan, yang keenam kebangsaan, yang ketujuh kekeluargaan, yang kedelapan karakteristik Aceh, yang kesembilan keanekaragaman, yang ke-10 keadilan, yang ke-11 non-diskriminasi, yang ke-12 kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang ke-13 ketertiban dan kepastian hukum, yang ke-14 keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan kelarasan. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah memberikan batasan atau ruang lingkup masalah yang diatur konun, yaitu konun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang terkait dengan semua kewenangan pemerintahan Aceh yang tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Nah, dalam pasal ini bahwa pemerintahan Aceh dan kabupaten atau kota berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sektor publik, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan. Yang kedua, mengatur semua urusan yang wajib kewenangan pemerintahan Aceh yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang terdiri dari 15 urusan wajib, yaitu yang pertama, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Yang ketujuh, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Yang kedelapan, pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketatanegaraan kerjaan lintas kabupaten atau kota. Yang ke-9, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang ke-10, pengendalian lingkungan hidup. Yang ke-11, pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang ke-12, pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Yang ke-13, pelayanan administrasi umum pemerintah. Yang ke-14, pelayanan administrasi penamaan modal termasuk lintas kabupaten atau kota. Yang ke-15, penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan atau kabupaten. Nah, yang ketiga, mengatur urusan wajib yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 2, yaitu 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersediakan agama Islam. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta penambahan materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, peran ulama dalam menetapkan kebijakan Aceh. Yang kelima, penyelenggaraan dan pengolahan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk yang keempat, muatan yang keempat yaitu dalam Pasal 16 ayat 3 itu menjelaskan bahwa urusan pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensial unggulan Aceh. Yang kelima, materi muatan yang mengatur pelaksanaan syariat Islam yaitu konun yang mengatur tentang ibadah, ahwal al-syahkiyah, hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, peradilan, pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, perizinan pendirian tempat ibadah, serta hukum acara pada mahkamah syariah. Yang keenam, konun dapat memuat sanksi yang berbeda dengan sanksi dengan peraturan daerah.
Bagi pelaksana syariat Islam seperti konun jinayah yaitu pidana, maka ketentuan tentang sanksi seperti diatur dalam pasal 241 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Nah, yang ketujuh, konon mengenai hukum pidana dikecualikan dari ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat ketiga. Untuk yang kedelapan, materi muatan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, materi muatan konun tersebut di atas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu merupakan perwujudan dari pelaksanaan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Setelah mengetahui muatannya itu atau batasan konun ini, ada juga asas pembentukan konun yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 nomor 15 tahun 2007 Perda Aceh yang menjelaskan tentang asas pembentukan perundang-undangan yang terdiri dari satu, kejelasan tujuan, dua, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yang keempat, keterlaksanaan, yang kelima, kedaya gunaan dan keberhasilan guna, yang keenam, kejelasan rumusan, ketujuh, keterbukaan, yang kedelapan, keterlibatan publik. Konun dapat diartikan sebagai peraturan atau undang-undang hukum atau adat kebiasaan. Konun juga dapat diartikan sebagai peraturan atau berbagai ketentuan raja yang sedang memerintah di Aceh. Nah, masyarakat Aceh mengenal konun dalam kata hadih majah yang diartikan ajaran atau sebuah doktrin atau kata petuah dari orang tua, yang mana kata-kata itu berbunyi adat bah puteu meurehum hukum bak syiah ulama kanun bak putroepan reusam bak laksamana, yang jika diartikan yakni kebudayaan yang diputuskan oleh raja yang berisi hukum dan aturan-aturan Islam serta peraturan-peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan di Aceh, yang mana peraturan-peraturan tersebut berasal dari musyawarah para cendekiawan atas dasar saran dari seorang permaisuri dari Sultan Iskandar Muda, yang sehingga adab dan tata krama di Aceh menunjukkan pada tingkatan yang lebih baik. Nah, asal muasal daripada hadih majah atau konun bak putropang di atas terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda terkait suatu kasus foroid atau pembagian harta warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, yang mana ahli waris perempuan akan mendapatkan sawah dan ahli waris laki-laki akan mendapatkan rumah. Nah, ahli waris perempuan diputuskan untuk meninggalkan rumah warisan karena akan ditempati oleh ahli waris laki-laki. Tetapi ahli waris perempuan tidak bersedia karena ia tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Kasus ini kemudian sampai kepada Permaisuri Putri Pahang dan membela ahli waris perempuan dengan alasan perempuan yang tidak memiliki rumah tidak bisa tinggal di Meunasah seperti laki-laki. Pembelaan Putri Pahang tersebut disetujui Sultan Iskandar Muda dan sejak itulah menjadi hukum konun. Dan kemudian ditetapkan dalam konun melalui Majelis Mahkamah Rakyat di masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiyatuddin. Nah, inti dalam kandungan konun tersebut adalah kewajiban untuk orang tua untuk menyediakan sebuah rumah atau sesuai dengan kemampuan mereka ya. Selanjutnya adalah sepetak sawah, sebidang kebun dan emas kepada anak perempuan yang akan diserahkan ketika kawin. Kemudian pihak suami wajib menyediakan sepetak sawah dan mas kawin dan tinggal di rumah istrinya nantinya. Namun apabila terjadi penceraian antara suami dan istri tersebut, harta bawaan menjadi hak istri dan harta bersama dibagi dua. Ketentuan pada konun tersebut sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat Aceh, terutama pada daerah Aceh Besar dan daerah Pidi.
Pembuatan konun sebagai undang-undang dasar bagi Kerajaan Aceh Darussalam dimulai pada Sultan Alauddin Riayat Shah II Abdul Qohar pada tahun 1539 sampai 1571 yang menerbitkan Konun Al-Asy, yang kemudian peraturan tersebut disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1641 sampai 1636. Dan pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiyatuddin yang dikenal dengan nama Konun Meukata atau Adat Meukata Alam atau juga dikenal sebagai Adat Aceh. Konun dalam perspektif fundamental hukum Indonesia. Aceh yang merupakan salah satu provinsi yang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menjelaskan bahwa Aceh termasuk otonomi khusus provinsi, yaitu Provinsi Nagroi Aceh Darussalam atau NAT. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa pemerintahan Aceh menegaskan bahwa eksistensi hukum Islam di Aceh sudah menjadi hukum nasional dan dilaksanakan oleh masyarakat Aceh. Nah, kedudukan konun dalam sistem hukum di Indonesia berbeda dengan peraturan daerah yang ada di Indonesia. Juga didasarkan beberapa alasan. Yang pertama, kedudukan konun secara yuridis. Di Provinsi Aceh jelas mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan daerah lainnya di Indonesia. Keberadaan konun didasarkan dalam adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang merupakan lex specialis atau aturan hukum khusus yang berlaku di Provinsi Aceh berbeda dengan daerah lainnya. Untuk yang kedua, secara sosiologis, penduduk Indonesia mayoritas Muslim, khususnya di Aceh, menunjukkan secara tidak langsung sesungguhnya mereka telah mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hukum Islam ini sudah menjadi living law dalam masyarakat. Maka integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di dalam masyarakat Aceh ditambah kesadaran pengalaman ajaran beragama, maka hukum Islam menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi komplikasi kehidupan hukum. Untuk yang ketiga, secara filosofis Islam yang dalam ajarannya juga mengandung aturan hukum adalah sistem ajaran sekaligus metodologi pencapaiannya, karena setiap bangsa memiliki cita-cita yang sama dan universal berupa keadilan, ketertiban, perdamaian, keserasian, kesucian, dan lain-lain. Aturan ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan manusia yang hidup di muka bumi ini. Nah, kedudukan konun sudah sesuai dengan aturan negara hukum Indonesia karena konun sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Adanya konun yang mengatur masalah pidana di Provinsi Aceh merupakan pembaruan hukum pidana di Indonesia karena hukum yang baik harus mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga hukum yang berlaku di Aceh sekarang ini bisa dijadikan model pembangunan hukum di Indonesia yang majemuk, namun tetap dalam bingkai negara hukum di Indonesia. Yaitu itu dia konun dalam perspektif fundamental hukum Indonesia. Wah, teman-teman, cukup jelas gak sih penjelasan dari Arini dan Vina? Lalu, kasus nyatanya bagaimana? Yap, kasus terbaru dan paling viral di Indonesia adalah pada tanggal 24 Januari 2023 lalu, di mana terdapat sepasang pemuda dan pemudi yang melakukan zina. Mereka melanggar Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 33 ayat 1 zina, di mana mereka dihukum hukuman hudud cambuk sebanyak 100 kali.
Apakah teman-teman sudah memahami konon itu bagaimana? Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa di bumi ini kita tidak sendiri, dan di bumi ini agar kita aman, tentram, dan nyaman, kita harus menaati hukum yang ada. Seperti halnya kata pepatah, di mana bumi itu dipijak, di situ langit dijunjung. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.